kita bersama-sama berkumpul di Hotel Parsondes dengan keadaan sehat walafiat tak kurang satu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa cara membacanya seperti itu, bukan Bapak Ibu yang kami hormati. Dalam kesempatan ini akan kami bacakan, mengenaskan sambutan-sambutan yang seperti itu, apalagi calon ibu pejabat. Iya kan? Calon ibu komandan. Mestalah semuanya ini bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Gak akan ada salahnya, gak akan ada sia-sianya kita belajar. Kenapa? Semakin dipelajari semakin iya asik. Minimal orang yang belajar itu kemudian memancarkan kepercayaan diri. Ilmu apa saja loh Bun, jenengan ketoke sepele. Wong ngepel itu tibane ya gak kabeh iso ngepel dengan baik loh. Iya. Makanya semuanya ada ilmunya. Orang nyuci baju itu ternyata ada ilmunya. Oh gak angger, tidak menjamin bahwa kemudian baju kotor itu kalau sudah ketemu air, ketemu deterjen akan menjamin kemudian bersih. Enggak, iso-iso malah penyakit gatelan. Kenapa? Terlalu banyak deterjennya, bilasannya kurang. Makanya semua itu harus pas, sesuai porsi. Kalau satu pemborosan akan disusul dengan pemborosan yang lain. Contoh, kalau jenengan mau ngomong, mari ngono terus wis cukup sak mono sik kudu ngomong ae, akhirnya kudu mikir terus, harus ngomong terus. Itu loh. Setelah tampil gak usah suwi-suwi. Yang penting amplop lah. Amplop juga gak penting. Isinya gak penting. Yang penting juga. Nah ini kan juga joke. Jadi menjadi pembicara, belajar public speaking itu tidak hanya untuk jadi MC, tidak hanya untuk jadi presenter. Jadi motivator itu senang loh Bun. Minimal untuk anak-anak kita sendiri ya. Nek ngandani anak sinau, kan iku jek enom. Arek enom kok aras-arasen sinau. Coba kalau kita ngomongnya, orang yang tidak tahan dengan pedihnya mencari ilmu di masa muda, dia tidak akan merasakan nikmatnya hidup di masa tua. Loh, Bu kok enak Bu? Mesti. Tapi loh, aku biar awakmu iku nek gak mamamu ngono ya. Buka kartu. Pestalah umum. Tapi kalau kita diam, tahukah kamu masih muda. Mama pernah belajar bahwa orang yang tidak tahan dengan pahitnya mencari ilmu di masa muda, dia tidak akan merasakan manisnya hidup di masa tua. Kok enak mama nek ngomong suwe-suwe. Nah, dusel-dusel. Kadang anak itu juga punya gengsi. Mama punya apa lagi? Jangan-jangan malah nanti ditiru. Bener nggak? Kalau kita menyampaikan, googling dulu. Ditulis aja, nanti tak kasih, nanti tak WA. Tapi ini nek kewalik-walik ya bingung loh Bu. Kudu hafal di luar kepala, bahkan di luar nalar, bahkan di luar kandungan. Terus benar-benar harus benar-benar. Jadi gini ngomongnya. Nak, kamu masih muda. Ibu pernah belajar dulu. Waktu dulu ibu muda juga seperti itu. Kenapa? Ya, karena orang yang tidak tahan dengan pedihnya mencari ilmu di masa muda, dia tidak akan merasakan nikmatnya hidup di masa tua. Dan orang yang tidak tahan dengan pahitnya mencari ilmu di masa muda, dia tidak akan merasakan manisnya hidup di masa tua. Bayang no Bu, ngapal no iki setengah mati. Kok pahit. Kok pahit ya, kok lo asin manis. Itu enggak sih? Jadi memang harus mau berkorban menghafal, mau berkorban berpikir, meluangkan waktu. Tapi kalau nanti penjaringan hafal benar, oh tambah pede. Tenun, berketemu arek nom dikandani. Kamu masih muda. Kamu masih muda. Loh, dicoba nanti. Nek gak sering dikatakan lupa. Banyak Bun. Ini ada, memang kan komunikasi ini kan seni ya. The art of using language in such a way as to produce desired impression. Desired impression upon the hearer and reader. Jadi the art of using language, seni mengolah bahasa, in such a way as to produce, untuk menghasilkan desired impression, kesan yang mendalam.
Antara siapa? Antara orang yang menyampaikan pesan dengan orang yang menerima pesan. Nah, sekarang saya tanya, ternyata di shared impression penting. Tadi kan saya singgung, orang cantik, kecantikannya bisa berkurang itu karena cara bicaranya. Penampilannya bagus, tiba-tiba ngomongnya gak enak, hilang, cantiknya berkurang. Kan eman. Saya tanya Bunda ya, saya tuh menyadari kalau saya ini sudah gak muda lagi. Sangat mungkin orang mendengar suara saya tapi tidak melihat wajah saya. It's okay, gak apa-apa. Tapi kan eman sing nom-nom iki wajah masih memang juga cantik. Jadi wajahnya dilihat, suaranya didengarkan. It's okay, gak apa-apa. Tapi setidaknya kita berusaha. Nah, kaitannya sebagai seorang public speaker tuh apa? Punya citra diri yang baik. Apa itu citra diri? Pernah mendengar? Citra diri itu ya misalkan gini, Mbak Cita, yalah Cita sing cerewet iku ta. Sing ngendel. Bisa nak meneh kancane. Lha iku dosenku iku. Oh, wibawa. Macam-macam. Wis karek ngitung ae. Akeh sing ngendi apik-apik iki. Tapi buat saya nih ya, dulu tuh endel itu sesuatu yang memalukan. Aku kok endel sih. Terus kemudian saya berusaha jadi pendiam. Ternyata endel itu modal yang kemudian menjadi berkah buat saya. Akhirnya saya bersyukur dengan endel. Tapi jangan tanya, di awal-awal kami saya itu masih SMP masalah. Ngomong endel, dek ngomong endel enggak endel. Dan gak enak banget loh kata endel itu, tapi biarlah gak apa-apa. Dan ternyata iya, ya tergantung bagaimana kita ya. Tergantung bagaimana orang ya, ternyata orang yang endel itu sama keinginannya sama orang yang pendiam yang gak pede. Endel itu kan sebenarnya orang yang mau mengatakan pede. Koniku pede, tapi dikai burine kepedean. Dan gak ada ceritanya, wong endel itu mesti pede. Milih mana? Endel itu juga konotasinya gak bagus. Tapi minder itu juga gak bagus. Tapi konotasinya itu, kesannya itu kayak lebih mulia yang minder. Soalnya kan dia padahal sih diri tersiksa ternyata. Yang pendiam ini pengen punya kepercayaan diri seperti yang endel. Jadi akhirnya saya gini, enggak, aku endel iki berarti harus tinggal mengarahkan. Tinggal bagaimana saya memformulasikan supaya endel ini menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Dan ternyata endel ini perlu gitu loh. Cuman pada masa itu Masya Allah tuh dilono endel itu rasanya rasanya seperti gimana gitu ya. Nah itu tergantung bagaimana kita kemudian mengelola. Siapa sih orang yang merdeka itu? Orang yang merdeka adalah orang yang tidak didoktrin oleh sekelilingnya. Jadi dia bebas berekspresi. Ya tentu dengan dalam ketaatan ya. Nah ini penting. Tapi kalau orang itu diajak ini, iya ki asik ya wis melok rene. Mari ngono rene. Sekarang di prinsip tas. Orang tuh kalau punya kepercayaan diri, dia mau jalan kemana saja sendirian, oke, tak apa-apa. Tidak harus bergerombol, tidak harus berteman. Tapi memiliki kontak sosial, memiliki hubungan sosial yang baik itu adalah sebuah kebanggaan dan kekuatan. Dan sesuatu yang ternyata diperlukan dalam keseharian kita. Oke, kita kembali. Nah, saya sampaikan ya, balik lagi ke desired impression. Jujur nih ya, saya tanya, pertama kali ketemu Mbak Cita, apa kesannya? Famous. Tapi tadi pengen terkenal. Famous. Pede. Menyenangkan tapi menyedihkan ngomongnya. Gak ada, gak mungkin. Tidak ada. Tidak ada. Orang itu kalau normal, maaf Mbak ya, mungkin belum menangkap pesan saya. Gak ada. Saya ngelihat Saman pertama aja saya langsung cantik. Itu kesan apa aja? Pasti ada. Pertama kali lihat. Ya pokoknya kesan. Jadi dia kan baru ketemu ini. Lah ya makanya. Siapa? Ya kayak Mas Adi ini sudah lama kenal saya, tapi kesan itu gak iso hilang. Wong durung ketemu aku tahu krungu jenengku dhisik Mas Adi. Jadi orang itu pasti punya kesan. Kayak Neng Viva. Saya lihat Neng Viva pertama kali itu anggun. Pasti punya
Nggak mungkin nggak ingat. Ayo kalau nggak ingat diingat-ingat lah. Sekarang aja wes, kamu mengatakan saya apa? Keren. Suwe nih sih ngomongnya keren naik. Agak dipaksa disi. Karena ternyata untuk mengatakan itu juga butuh yang namanya mikir dulu, butuh yang namanya cepat, butuh keputusan yang cepat, ya. Jadi sejak sekarang Anda juga boleh nanti tanya gitu, tapi harus mau mengambil resiko nanti suatu saat kalau dibilang misalkan sombong, nggak apa-apa, itu kata dunia kok. Pertama kali ketemu Bunda Cita apa kesannya? Satu kata. Tegas. Kan gak ada mikir, ya besok nggak ada jawaban seperti itu ya. Kita ini sudah satu kelas, harus saling melengkapi, saling mengingatkan. Karena itu terkait percaya diri, Mbak. Jadi kecepatan untuk mengambil keputusan. Satu kata. Ya apa ya? Saking bingungnya sih. Berwibawa. Baik. Nah, bingung soalnya. Nggak bisa, harus tetap ada satu. Satu saja, bahagia. Nah, semua yang dikatakan ini, ayo kita buktikan satu-satu. Maksudnya maksud saya. Sekarang saya tanya ya. Pertama kali melihat Mas Adi, kesannya sabar. Saya sabar gitu loh. Mari sabar itu menderita. Sabarnya karena menderita. Satu kata pasti punya, nggak mungkin nggak punya. Gila terusan saya. Pendiam. Baik. Hai. Sabar. Sabar. Alim. Nah, pintar bisa. Kalem. Nah, berarti kesannya sama. Kok cek enak nilai Mas Adi? Kenal aku sih. Alim. Pintar. Nah, padahal lagi ketemu berapa detik di shared impression, kesan yang mendalam. Dunia ini nggak pernah salah. Apa yang kita pantulkan itu kata dunia. Saya ini pertama kali ketemu dengan Bunda juga kan? Iya. Iya kan? Iya. Bunda siapa namanya? Diana. Bunda Diana. Saya mengatakan Bunda Diana ini apa? Cantik. Nyanyikan apa Bun? Ayo sekarang dilihat. Yang cantik. Cantik. Kok cantik? Lihatnya cantik. Kalem. Kalem. Iya. Lihat kan orangnya, jangan lihat Budi. Cantik. Ceria. Modis. Heeh. Keren. Terpaksa kok ngomong keren. Timbang kok mulai dicegah. Malu. Oh, malu. Iya. Mandiri. Heeh. Ayo. Ibu-ibu pejabat. Ibu berjabat. Amin. Wanita karir. Cantik kalem. Nah, itu lah. Kesan seperti ini bukan tanpa persiapan kan? Semua yang mengatakan saya, misalkan aku dikatakan rapi. Loh, rapi kan di hadapan Anda. Orang tampil itu yang penting terlihat. Enggak sesungguhnya enggak apa-apa. Kayak saya ini kan kelihatannya aja ya rapi. Nek mulai yo model ngorot maneh. Yo gak apa-apa. Satu, terlihat. Yang penting terlihat cantik, terlihat baik. Dua hati bakno terlihat toh. Iya mari ngono juahat meneh gak apa-apa. Yang penting ketika kita tampil, kesan-kesan baik itu muncul semua. Tapi biasanya sesuatu yang terbawa ke panggung, begitu turun panggung itu ya memang seperti itulah. 11-12. Gak bisa dibuat-buat. Coba kalau gak percaya Anda jadi saya. Capek sehari aja kok sehari, sak jamnya gak kuat. Karena bukan diri kita, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Melalui apa? Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Ya kan? Kenapa Mas Adi dikatakan sabar? Mas Anje nih tampilannya ini iki. Kok coba tadi datang gini langsung. Apa kata dunia itu tergantung apa yang kita tampilkan. Jadi maka persiapkan tampilan Anda. Bisa itu ditampilkan. Kenapa? Karena tuntutan kita di depan banyak orang itu, public speaker itu tuntutannya cuma terlihat cantik. Kenapa? Make upan. Terlihat rapi. Kenapa? Ya dipersiapkan. Coba kok mulai dasteran mana lah. Kenapa harus pakai daster? Iya, ada 4 alasan kenapa kita suka pakai daster. Yang pertama, ekonomis. Yang kedua, praktis. Yang ketiga, isis. Yang keempat, gelis. Nyaman juga nyambung Bun. Nah ini bagian dari public speaking. Is KB. Mari nyaman, murah, isis.
Gak enak Bun. Ekonomis, praktis, isis dan gelis. Pasti mengundang tepuk tangan, mengundang perhatian. Karena kenapa? Karena ini juga dipikir, ya, art of using language. Jadi menyusun kalimatnya itu tadi. Sempatkan untuk menyusun sebentar saja. Loh Bunda Cinta tuh gitu tuh dulu ditulis nggak? Kalau perlu ditulis. Saya ngomong yang orang yang tidak tahan dengan itu tak tulis disik Bu. Tak tulis disik. Terus kalau dikasih quotes jangan ditambah-tambahi. Engkau bingung bulet karpe dewi. Kalau nggak percaya cobaan sendiri. Engkau lah bingung bulet karpe dewi. Kalau nggak persis quotes memang harus persis ya. Nah, terlihat apa lagi? Rapi, iya. 3 jam aja. Setelah itu modal melorot mana nggak apa-apa. 3 jam aja kita terlihat cerdas. Mari kalau goblok mana nggak apa-apa. Loh iya serius. Jadi kalau jadi MC ketok sing koyo cerdas ngono. Atau sambutan waktu itu kelihatan cerdas. So cuma ngetok ini gak pakai pinter. Karena kesan pertama nggak bisa dibohongi. Wes bapak. Dulu itu ada namanya promosi produk namanya Axe. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Itu benar. Pentingnya kesan pertama. Jadi jangan sampai Anda ini terkesan pertama itu langsung judes misalkan. Ya bolehlah kasih kata-kata jangan judes lah, tegas. Asli kan ngomong judes tapi gak mentolong. Ya gitu. Oke, pertama banget ngelihat Reva. Apa kesannya Bunda? Pemalu. Masih muda. Loh kok dhewe tak takon. Nyebelin, koncoe soalnya. Manis. Ceria. Kebanyakan kesan itu fisik. Kalau kita secara fisik tidak bisa dikesankan cantik, entek kita. Padahal kesan itu kan bisa misalkan dari ceria, misalkan dari ramah, misalkan dari apa lagi, semangat, boleh loh. Mesti didelok fisik itu. Memang susah kok. Susah kita ini menilai yang tidak terlihat itu memang susah. Ya kan? Apa kesannya lihat Reva? Santun. Kurang percaya diri. Mirip ibunya. Mirip ibunya. Kak kabeh ro ibuke Cak. Yoga ayuan Reva ado pacar pesek. Jadi itulah Reva, ada beberapa yang mengatakan kamu pemalu. Seharusnya kamu, jadi memang dunia santri ini memang agak repot ya, agak sedikit rancu. Maksudnya kalau antara pemalu, pede, sama santun. Engkau ngomong santun sehingga mengejutkan. TV 9 Nusantara, santun mengejutkan. Tak kau santun menyejukkan jadi mengejutkan. TV 9 santun TV 9 Nusantara santun menyebalkan. Jadi gitu ya. Kemudian nah apalagi santun menggemaskan. Santun gemes loh. Nah pokoknya tampakkan Anda ini pengen dikatakan apa sih? Tak seorang pun ingin dikatakan goblok toh. Walaupun aslinya ya goblok tapi ya lah jogo perasaan nih. Nah tampilkan bahwa Anda ini siap bekerja sama. Jadi orang itu kalau open, siap bekerja sama dengan siapa saja dalam keadaan kondisi apapun selalu tersenyum misalkan. Ya kan? Jadi jangan sampai kesannya itu kusut, kesannya nggak rapi. Wis ta, telung jam ae ta. Maksimal 4 jam. Wong kondangan iku lek gak ono wong elek, ya wong jene macak kabeh. Kok mulai ya kulu-kulu maneh. Itu berarti luar biasa. Masyarakat kita sudah menyadari ya bahwa kecantikan itu bukan hanya dari sananya tapi juga dari dananya. Ya kan? Masyarakat sudah sadar. Jadi kalau cari orang cantik-cantik ya di pesta. Uang melas-melas masih yang ning rumah sakit ya oke toh. Jadi ternyata semuanya tinggal bagaimana kita menampilkannya aja. Nah, sampai sana
kesan, betapa pentingnya kesan. Maka persiapkan, Anda ingin dikesankan apa oleh dunia. Wah amburadul, kok orang koncone ngomong kok glombrot nesu. Padahal ya itu karena kita sendiri yang menampilkan seperti itu kan Bunda ya. Jadi tampilkan seperti ya. Anda ingin dikatakan rapi ya tampil sing rapi. Nek gak percaya make up sing minor. Kalau anak sing ngomong kok minor nesu. Kan? Wong sing tanggapan gak gitu juga. Oke lanjut Mas.